Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas unsur kimia oksigen. Nah, teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut ya, kita kenalan dulu yuk. Jadi, kelompok 3 ini dimulai dari Amanda Gita Handayani, lalu juga ada Firmansyah, dan terakhir adalah Naila Adisti Santoso. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Pengertian oksigen. Oksigen merupakan unsur kimia yang merupakan unsur non-logam. Nah, lalu di mana letak oksigen? Letak pada tabel periodik, berada pada golongan 6A di periode 2, dengan mempunyai nomor atom 8 dan nomor massa 16. Teman-teman, oksigen itu adalah unsur yang reaktif karena ia dapat bersenyawa dengan unsur yang lain. Nah, senyawa ini dapat kita kenal sebagai senyawa oksida. Oh iya, ngomongin unsurnya nih, kurang afdol kalau kita nggak kenalan sama tokoh-tokoh yang terlibat. Jadi, tokoh pertama penemu oksigen adalah Charles Wilhelm Haeckel pada tahun 1773. Yang kedua lalu ditemukan oleh Joseph Priestley pada tahun 1774. Nah, Joseph Priestley ini dikenal dunia karena dia yang pertama kali mendokumentasikan tentang unsur ini dengan 2 spesimen kus. Ya, lalu untuk penamaan oksigen itu sendiri ditentukan oleh ilmuwan asal Prancis yang bernama Anthony Lavoisier pada tahun 1777. Kelimpahan oksigen. 1. Terdapat sebanyak 20% di udara. Nah, oksigen di udara itu terdapat pada 20% dan sisanya itu sekitar 80% diisi oleh nitrogen. 2. Terdapat sebanyak 90% di laut. Di laut itu oksigen dalam bentuk H2O. 3. Penyusun utama kerak bumi. Oksigen merupakan elemen terpenting dari kerak bumi karena kerak bumi itu disusun oleh 46% dari oksigen. Sifat fisik: tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, fast cair yang dimana saat itu berwarna biru langit. Sifat oksigen sendiri dapat cair dalam kelarutan 5% dengan volume 0 derajat Celcius. Oksigen sendiri memiliki titik didih dan titik leleh, yaitu pertama, titik didih pada oksigen bernilai sebesar minus 182,95 derajat Celcius. 2. Titik leleh pada oksigen bernilai sebesar minus 218,79 derajat Celcius. Berikutnya ada sifat kimia. Nah, sebelum kita membahas sifat kimia itu ada apa aja, jadi kita harus tahu dulu apa itu sifat kimia. Sifat kimia itu adalah perubahan zat menjadi sesuatu yang baru tanpa merubah ciri-ciri zat sebelumnya. Next, kita langsung ke pembahasan sifat kimia dari oksigen. Pertama, ada unsur reaktif, yaitu jika oksigen rendah pada endogen, dia akan terbagi dua, tuh secara diatonik, atau yang biasa kita kenal sebagai oksigen, dan secara triatomik, atau yang kita bisa kenal sebagai ozon. Jadi yang kedua itu adalah oksigen bereaksi dengan sebagian besar unsur lain, yang salah satu contohnya itu bisa teman-teman lihat nanti di akhir video mengenai pengkaratan. Nah, pada reaksi di layar itu, yang dimana Fe bertindak sebagai reduksi dan oksigen yang akan bertindak sebagai pengoksida yang nantinya menghasilkan reaksi yang dapat teman-teman lihat pada layar. Yang ketiga, membentuk senyawa dengan semua unsur. Reaksinya dengan reaksi pembakaran, yang bisa teman-teman lihat seperti ini reaksinya. Kalau semakin besar O2, semakin mempercepat reaksi pembakaran, yang menghasilkan karbon dioksida dengan uap air. Nah, sekarang kalian kepo nggak sih bagaimana itu proses pembuatan oksigen? Jadi, pembuatan oksigen sendiri itu terdiri dari 3 macam cara, dimana yang pertama itu adalah secara alami, yaitu terbentuk dari hasil fotosintesis. Nah, dimana karbon dioksida akan diserap oleh tumbuhan dan air yang ada di dalam tanah, dan akan diserap oleh akar. Lalu, dibawa menuju daun yang akan terjadi proses fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari, dan nantinya klorofil yang menghasilkan glukosa akan dijadikan sebagai cadangan makanan dari tumbuhan dan juga oksigen yang berguna untuk manusia. Yang kedua, ada secara komersial. Caranya itu dimulai dari udara disaring untuk menghilangkan debu, lalu dimasukkan ke dalam kompresor yang suhunya akan naik, setelah itu didinginkan. Nah, dalam pendingin ini nantinya udara akan mengembang melalui celah-celah dan menjadi mencair, yang kemudian disaring kembali untuk memisahkan karbon dioksida
dan air yang telah membeku. Setelah itu, masuk ke puncak kolom yang mudah menguap dalam nitrogen dan nantinya akan keluar menjadi gas. Lalu, pada pertengahan kolom gas argon menguap sehingga oksigen mencair. Nah, setelah itu, komponen yang sulit menguap akan berada di dasar. Yang ketiga, ada proses laboratorium. Nah, pertama, ada penguraian katalitik hidrogen, di mana hidrogen peroksida berubah menjadi air dengan oksigen yang digunakan. Yang kedua, ada elektrolisis air, yang dimana air ini dipecah menjadi hidrogen dan oksigen yang itu digunakan. Manfaat oksigen bagi tubuh. Yang pertama diperlukan dalam sistem pernapasan, yang kedua mencegah pertumbuhan sel anaerob, yang ketiga membantu sistem peredaran darah, yang keempat mencegah kanker, asma, dan lain-lain, yang kelima memaksimalkan daya ingat. Ada juga manfaat oksigen bagi industri. Yang pertama membantu proses pembakaran, yang kedua menerbangkan pesawat, yang ketiga sebagai bahan peledak, yang keempat untuk melakukan penyelaman, yang kelima sebagai oksigen di dalam kapal. Awas, Yan. Itu karena terjadinya korosi di mana permukaan logam terkena udara atau air, jadinya tuh oksigen di dalamnya itu berinteraksi sama udara, jadilah oksidasi. Jadi misalkan kalau lapisan oksidasi nggak bisa melindungi logam, jadi bakal terjadi karat gitu ya? Iyalah, yaudah nih cepetan bantuin gue deh. Ya udah.